Shalom saudara, selamat berjumpa kembali lewat ibadah online. Biar lewat ibadah ini kita mengalami jamahan Tuhan, kuasa Tuhan. Kalau kita boleh ada hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita datang menyembah Tuhan, menghampiri Dia dalam kemuliaan-Nya yang kudus. Kami butuh Engkau Tuhan, kami rindu jamahan-Mu ya Allah. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan. Biar ibadah ini Tuhan mengandung janji Allah, makanan minuman pasti diberkati, bahkan penyakit dihalaukan. Kami menikmati Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Oh Yesus Tuhan. Biar jemaat-Mu merasakan kuasa-Mu Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu beribadah, Tuhan Engkau ada di sana menjamah setiap kami, memulihkan setiap kami. Kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oleh karena kemurahan-Mu kami ada saat ini. Haleluya Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oh, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Mari jemaat Tuhan katakan dengan iman. Oleh karena kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah
Tuhan. Terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Nafas kehidupan, sukacita, kemenangan. Sebab kami selalu hidup dalam firman-Mu. Kami dinaungi dengan kasih dan setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan persiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Bukalah hatimu, bukalah hatimu. Persilakan Roh Kudus dan firman-Nya bekerja dalam hatimu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau beserta kami Tuhan. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus pemberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus pemberiku kemenangan. Haleluya, katakan, ku tidak takut. Kami tidak pernah takut Tuhan, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan.
Bapa di sorga, Engkau menjamin kami dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah perpanjangan tangan-Mu yang akan memberi kami perlindungan, yang akan memberi kami kemenangan. Dan tangan kanan-Mu itu Tuhan akan menuntun kami, dan kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami menerima berkat firman-Mu, pengurapan-Mu atas hamba-Mu, kuasa-Mu atas hamba-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan menjadi bagian kami seluruh yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan saya membawa judul firman Tuhan, yaitu bagaimana cara memandang masalah. Sekali lagi, bagaimana cara memandang masalah. Tetapi saya akan menyampaikan satu pendahuluan dulu sebelum saya membacakan ayat firman Tuhan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, ada seorang ibu bersama suami dan anak remajanya. Mereka mengadakan perjalanan tamasya menuju ke negara Jepang. Oh, sangat indah. Itu negara Jepang. Sangat luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka sedang berjalan-jalan menikmati indahnya bunga sakura, tiba-tiba suaminya ini mengeluh, "Aduh, kepalaku! Aduh, kepalaku! Aduh!" Lalu kemudian suaminya terjatuh pingsan, saudara-saudara. Waduh, istrinya kaget sekali. Akhirnya suaminya dibawa menuju ke rumah sakit di negara Jepang. Dan ketika diperiksa, saudara-saudara, dokter berkata bahwa otak daripada suaminya ini ada masalah. Otaknya itu sudah tertidur. Hanya mujizat saja yang bisa menyembuhkan. Ketika ditunggu berhari-hari, apa hasilnya? Suaminya meninggal dunia. Tolong dengar, suaminya meninggal dunia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibu ini menunggu cukup lama, 29 hari di rumah sakit, sehingga dia kehilangan waktu untuk tamasya itu, saudara-saudara. Oleh karena uangnya tidak cukup membawa suaminya pulang ke Indonesia yang sudah meninggal ini, akhirnya diputuskan suaminya dikremasi ya di Jepang, dan kemudian abunya dibawa pulang ke Indonesia. Saudaraku yang kekasih, ketika ibu dan anak remajanya ini naik pesawat dari Jepang menuju ke Indonesia, betapa sedihnya hati daripada ibu itu. Dia berkata dalam hatinya, waktu kami pergi bertiga, suami, saya, dan anak saya. Tetapi ketika kami pulang, hanya berdua.
Yang saya pegang hanyalah abu daripada suamiku dalam botol yang kecil. Ibu itu menangis begitu sedih, bukan main. Hampir-hampir dia stres. Nah, ketika sampai di Jakarta, dia pulang menuju ke rumahnya dengan langkah yang gontai sekali. Saya teringat ketika Naomi pulang dari Moab menuju ke Bethlehem Efrata. Orang menyambutnya, bukankah ibu yang dulu ketika terjadi kelaparan ibu meninggalkan kami? Naomi mengatakan, jangan panggil aku Naomi. Karena aku pergi dengan tangan yang penuh, tetapi ketika aku pulang dengan tangan yang kosong, suamiku Elimelek, kedua anakku Mahlon dan Kelion mati yang ada di Moab di sana. Sehingga ketika saya pulang hanya bersama dengan mantu saya yang namanya Ruth. Saudaraku, Naomi ini mengalami kepahitan dalam hidupnya. Jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara. Mara artinya pahit. Kepahitan kadang-kala menimpa kepada anak-anak Tuhan. Tetapi ibu yang tadi pulang dari Jepang, yang suaminya meninggal, puji Tuhan, temannya mengajak dia untuk beribadah ke gereja pada hari Minggu. Dan nats khotbah dari para pendeta akan saya bacakan juga merupakan ayat emas bagi saya dan saudara. Pendeta tadi berkhotbah, yaitu dengan ayat Matius pasal 11, ayat yang ke-28. Matius 11 ayat 28 berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Lalu di tengah-tengah khotbah, pendeta tadi berkata begini, saudara. Orang yang konyol itu selalu membuat masalah. Orang yang stres selalu tenggelam dalam masalah. Orang biasa selalu membicarakan masalah. Orang besar, saya percaya saudara dan saya, ya, selalu bisa mengatasi masalah. Orang kreatif selalu melihat masalah sebagai peluang, sebagai kesempatan. Tetapi orang yang beriman lewat masalah justru akan naik ke level. Akan naik ke level. Ya, go up to the next level. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya ketika kita sedang menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, kita letih lesu. Tuhan katakan, serahkan masalahmu kepada Tuhan. Datanglah kepadaku. Demikian kata Tuhan. Apa sebabnya? Karena Tuhan akan memberikan kelegaan. Haleluya. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tolong saudara dengar kata masalah. Nah, dalam bahasa Indonesia senang sekali dengan kata masalah. Artinya apa? Ketika saudara sedang menghadapi masalah, sebetulnya di dalam masalah itu ada masnya. Mas, salah. Di dalam masalah itu ada masnya. Justru ketika kita menghadapi masalah sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, di tengah-tengah masalah itu kita bertemu dengan Allah. Mas Allah. Haleluya. Saudaraku, akhirnya ibu yang suaminya meninggal di Jepang tadi mendapatkan kekuatan penghiburan di dalam dirinya. Dia mengatakan, puji Tuhan, aku akan serahkan hidupku di dalam tangan Tuhan. Dan saudara tahu, akhirnya ibu itu menjadi seorang hamba Tuhan yang setia memberitakan firman, yang setia bersaksi, yang setia melayani akan pekerjaan Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil.
Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Itu sebabnya, saudara-saudara, apa sih sebetulnya tujuannya? Ya, ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah. Lalu bagaimana cara kita menghadapi masalah itu, saudara? Nah, saya akan menyampaikan beberapa perkara yang akan saya sampaikan kepada saudara. Ya, puji Tuhan, haleluya. Cara memandang masalah adalah begini, saudara-saudara. Itu dikatakan, yaitu pertama-tama di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 12. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 12 berkata demikian. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Nah, saudaraku yang terkasih, dengan masalah ini kita mesti berpikir secara positif. Masalah itu adalah bagian daripada kehidupan kita. Sehingga masalah itu justru membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan sesama kita, saudara-saudara. Jadi kita nggak boleh terkejut bila Tuhan mengizinkan datangnya masalah. Karena Tuhan kadang-kala memakai masalah untuk menguji daya tahan jiwa kita, daya tahan hidup kita, daya tahan iman dan kesetiaan kita. Itu sebetulnya, saudara-saudara, kita harus menyerahkan hidup kita seperti panggilan Tuhan. Marilah kepadaku, kamu orang yang letih lesu dan beban berat, aku ingin memberikan kelegaan kepadamu. Nah, saudaraku, bagaimana cara kita menghadapi masalah? Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 13, di sini dikatakan gini, sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nah, saudara lihat di sini dikatakan bersukacitalah, ya. Lalu ada juga kata bergembira, ada juga perkataan bersukacita. Artinya kita nggak boleh stres sebagai anak Tuhan ketika menghadapi masalah. COVID-19, virus corona, itu masalah besar bagi manusia. Betapa tidak, saudara-saudara. Belum pernah terjadi dalam sejarah dunia, dalam sejarah manusia, suatu bakteri yang kecil sekali, tetapi mengakibatkan seluruh penduduk dunia menderita dan mengalami perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat harus dilaksanakan. Kalau tidak, dia bisa mati. Itu sebabnya WHO, Badan Kesehatan Dunia, memberikan peraturan-peraturan untuk terhindar dari penyakit ini. Kita harus mengikuti saran mereka. Misalnya, harus sering cuci tangan, kemana-mana pakai masker. Kita mesti stay home, tinggal di rumah saja. Hanya kalau terpaksa karena ada kebutuhan mendadak, kita boleh keluar. Itu pun mesti pakai masker. Ya, begitu sudah pulang, kita sudah cuci tangan. Semua pakaian kita cuci. Dan kemudian kita mandi sebersih-bersihnya. Nah, itu semuanya adalah peraturan. Supaya kita bisa menghadapi masalah itu, tidak perlu kita terpapar oleh virus corona. Nah, saudaraku yang kekasih, kita nggak boleh stres menghadapi semuanya itu. Firman Allah mengatakan, tetap bersukacita. Hati yang gembira adalah obat. Nah, itu harus kita pegang dengan teguh-teguh. Nah, saudaraku, yang namanya masalah itu nggak usah diundang, bisa datang sendiri. Saya kasih semacam ilustrasi. Masalah itu nggak bisa kita hindari, saudara. Ada seorang bapak beserta dengan anaknya sudah remaja, anak laki-laki, menuntut
menuntun seekor keledai menuju ke pasar, saudara-saudara. Jadi bapak dan anaknya itu berjalan, yang membawa tali, di mana keledai itu dituntun menuju ke pasar. Lalu ketika sedang berjalan, orang berkata gini, "Hei, bapak sama anak, loh kok kalian bodoh? Kenapa keledai ini tidak ditunggangin? Sehingga Anda tidak lelah-lelah. Gimana sih?" Nah, masalah kan? Kemudian bapak dan anaknya itu naik dua-duanya di atas punggung keledai itu. Lalu berjalan keledainya menuju pasar. Tiba-tiba ada orang lain menyetop dia, "Hai Pak, gimana sih? Keledai kecil begini kok dinaikin berdua? Habis gitu bapak sama anaknya gendut-gendut lagi. Kasihan tau gak? Bisa patah itu punggungnya." Masalah, saudara-saudara. Akhirnya mereka turun lagi dari keledai. Dan orang mengatakan, "Pak, satu saja yang naik supaya keledai ini gak terlalu berat." Akhirnya bapak mengatakan, "Nak, kamu naik di atas punggung keledai. Ayah akan menuntunnya sambil berjalan." Nah, tidak terlalu jauh, ketemu orang lain lagi. Berkata, "Dasar anak nggak tahu diri. Masa bapaknya dibiarin jalan kaki, kelelahan. Anak masih muda begitu naik di atas punggung keledai, kok enak-enak. Waduh, kasih inilah ayahmu." Masalah, saudara-saudara. Akhirnya anak itu turun dan mengatakan, "Pak, bapak aja yang naik. Saya akan nuntun keledai sambil berjalan." Mereka jalan lagi. Akhirnya ketemu sama orang lain lagi. Orang berkata, "Dasar bapak nggak tahu diri, nggak kasihan sama anaknya. Boya bapaknya itu ngalah, anaknya yang naik." Masalah, saudara. Jadi sekali lagi, tanpa kita undang, masalah itu datang sendiri. Kanan kiri muka belakang itu kita dipenuhi dengan masalah. Berbuat begini salah, berbuat begitu salah. Ada seorang pendeta yang badannya gemuk. Orang bilang, "Dasar pendeta kerjanya cuma makan tidur, nggak pernah puasa." Masalah. Wah, lalu pendeta itu mulai diet dia. Akhirnya kurus. Ketika kurus orang bilang, "Dasar pendeta tidak punya iman, masa kurus kering kayak begitu?" Masalah, saudara-saudara. Jadi kita nggak bisa lari dari masalah, karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Itu sebabnya, saudaraku, Tuhan mengatakan, "Marilah kepadaku, hai kamu orang yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku memberikan kelegaan bagimu." Hanya Tuhan yang bisa memberikan kelegaan tatkala kita menghadapi masalah. Kemudian kedua, saudara-saudara, masalah itu diizinkan oleh Tuhan, ya. Tetapi, saudara-saudara, di dalam pengalaman hidup kita lewat masalah ini, itu ternyata Tuhan selalu membuat jalan keluar. Jadi sekali lagi, Tuhan sangat peduli dengan saya. Nggak perlu kita takut stres menghadapi masalah, karena Tuhan selalu membuat jalan keluar. Saudaraku, apakah ada ayatnya? Ada. Saya akan bacakan kepada saudara. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tolong dengar. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sekali lagi, jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Kamu dapat menanggungnya. Oh, haleluya. Tuhan begitu baik bagi saya, saudara. Jadi Tuhan selalu akan membuat jalan keluar bagi kita. Saya teringat Mazmur 37 ayat 24. Dikatakan, apabila ia jatuh, tidaklah tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Jadi saudara-saudara,
Janji Tuhan itu luar biasa. Marilah kepadaku kamu orang yang letih lesu bertanggung berat. Ya, kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memberikan kelegaan kepada saya dan saudara. Kelegaan itu pertolongan, kemenangan pada akhirnya. Nah, saudaraku, lalu apa tujuan daripada masalah itu sebetulnya? Apa tujuannya? Kok Tuhan tega mengizinkan masalah menimpa kita? Yang pertama, supaya kita menyadari kehadiran Allah. Sekali lagi, supaya kita menyadari kehadiran Allah. Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 55. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri. Sekali lagi, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Saudaraku, Stefanus, murid Tuhan, karena melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil, dia ditangkap, dan akhirnya mahkamah agama ketika mendengar pembelaan daripada Stefanus, saudara-saudara, lalu mengambil keputusan orang ini mesti dihukum. Lalu Stefanus diseret keluar kota, dilempari dengan batu, dia dirajam, saudaraku. Tetapi apa yang terjadi ketika dia menengok ke atas, memandang ke langit, dia melihat langit terbuka, dan dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Biasanya kita mendengar, kalau membaca Alkitab, Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Bukan berdiri. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi peristiwa Stefanus, Yesus bukannya duduk di sebelah kanan, tetapi berdiri di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Betul, saudara-saudara. Dia berdiri. Saya bayangkan begini. Ketika seorang raja dengan keagungannya duduk di kursi singgasana istana, dan di bawahnya duduk melantai semua rakyatnya. Mereka menghormati, memuliakan rajanya dengan penuh kehormatan. Tetapi tiba-tiba raja yang duduk tadi berdiri. Dia melihat. Apa sebabnya? Karena di belakang jauh di situ ada sesuatu yang terjadi yang menarik perhatian sang raja. Dia tidak duduk, akhirnya berdiri. Demikian juga Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dia duduk sebelah kanan Allah Bapa di surga. Tetapi ketika dia melihat di bumi ini, ada muridnya yang karena Injil, dia menderita sengsara, dilempari dengan batu, dirajam. Tetapi malah mendoakan, Tuhan ampunilah dosa mereka. Stefanus menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dalam hal ini, Tuhan tidak tahan, hanya duduk. Dia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Melihat, menyaksikan iman teguh daripada hambanya, yaitu Stefanus. Sehingga dia memberikan sebab kekuatan iman. Sehingga sampai kepada detik terakhir, Stefanus menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Dia mati syahid karena Injil Tuhan. Ini bukan kekuatan sembarangan. Di tengah-tengah aniaya, dia tidak mengalami ketakutan. Dia menyangkali nama Tuhan, tidak. Tetapi malah dengan bulat tekad mendoakan supaya orang-orang yang berbuat dosa itu, yang menghujani dia dengan batu, diampuni dosanya. Dan dia memandang kepada Yesus. Tolong saudara dengar, ketika menghadapi masalah, buatlah Yesus tidak hanya sekedar duduk di sebelah kanan Allah Bapa,
tetapi buatlah dia berdiri. Karena melihat ketahanan iman saudara. Saudara menderita sengsara karena Kristus, tapi saudara tetap setia, tetap maju, tetap beriman, tetap mengasihi kepada Tuhan, dan tidak meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Saudaraku, kalau itu ada dalam diri, Tuhan tidak hanya duduk tetapi berdiri dan memberikan kekuatan sport mental kepada saudara. Itulah yang Tuhan kerjakan. Haleluya. Itu sebabnya apa tujuan masalah? Yang pertama, supaya kita menyadari kehadiran Allah. Yang kedua, yaitu supaya kita semakin dekat, semakin berharap kepada Allah. Saya akan bacakan Yakobus 4 ayat 8 bagian A. Mendekatlah pada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Sekali lagi, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Lewat virus corona ini, saudara. Siapa di antara kita anak-anak Tuhan yang tidak mencoba mendekatkan diri kita kepada Allah? Karena kita selalu ada di rumah, kita stay home setiap hari. Diperkenankan bekerja di rumah, beribadah di rumah. Apa tujuannya? Supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Hari-hari biasa sebelum ada virus corona, kita terlalu sibuk. Nggak ada kesempatan mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi dengan stay home, bukankah waktu sehari-hari begitu banyak luangnya? Buatlah itu untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan Allah, mengajak keluarga, membaca Alkitab, bersekutu, berdoa, memuji Tuhan, membaca firman dan sebagainya, dan mengikuti ibadah-ibadah walau hanya lewat online. Haleluya. Kemudian di dalam Mazmur 43 ayat yang kelima, mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa kau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita bisa bertanya dalam diri kita sendiri, ketika kita sedang menghadapi masalah dalam hidup kita, penderitaan dalam hidup kita, tanya begini, mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Sedemikian tertekan sampai kau nggak doyan makan, nggak bisa tidur nyenyak, kau hanya ngelamun aja. Nah, lalu kemudian mengapa kau gelisah di dalam hatiku? Kenapa hatimu gelisah? Tidak ada rasa gembira, nggak ada rasa sukacita, nggak ada bahagia, ngelamun aja. Nah, lalu katakan kepada dirimu sendiri, berharaplah kepada Allah. Lalu saudara bisa bersyukur lagi kepadanya dan mengatakan, Engkaulah penolongku dan Engkaulah adalah Allahku. Oh, haleluya, haleluya. Jadi masalah Tuhan izinkan ini ternyata tujuannya supaya kita semakin dekat dengan Tuhan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, saudara, supaya kita mengetahui dan menyadari, saudara-saudara, ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita, sehingga masalah itu sebagai peringatan untuk kita. Sekali lagi, lewat masalah ini, kita harus menyadari, kita harus mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita. Dan itu sebagai satu peringatan. Di dalam Ibrani 12 ayat 5 dan 6, dikatakan demikian, Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Dia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, saya tanya kepada saudara, apakah saudara yakin bahwa engkau adalah orang yang dikasih Tuhan? Katakan amin. Saya bertanya lagi,
Apakah saudara yakin bahwa saudara adalah anak Tuhan? Katakan amin. Nah, karena saudara adalah anak Tuhan, karena saudara adalah dikasih oleh Tuhan, maka kadangkala Tuhan berkenan menghajar kita. Lewat apa? Lewat masalah. Sehingga dengan masalah ini menyadarkan, oh aku adalah anak Tuhan, aku dikasih oleh Tuhan. Dia mengatakan, marilah kepada kau, kamu orang yang letih lesu bertanggungan berat, aku akan memberikan kelegaan kepada kau. Oh, aku ingin datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Oh, ternyata kelegaan, pertolongan, kemenangan, kelepasan, jalan yang terbuka Tuhan adakan dalam diriku. Kemudian yang keempat, saudara, apa tujuan masalah itu diizinkan oleh Tuhan? Jawabannya supaya kerohanian kita semakin bertambah dewasa. Supaya bertambah dewasa. Nah, saudaraku, dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat, berkata demikian. Saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Oh, haleluya. Ini ayat mengajak saudara bukan lagi sebagai kanak-kanak terus secara rohani yang hanya minta-minta kepada Tuhan. Kalau menghadapi masalah kita sudah menangis, kita cengeng. Ada masalah kita ngambek, meninggalkan gereja, menyalahkan pendeta dan lain sebagainya. Tidak, saudara-saudara. Tetapi dengan adanya masalah ini, kita anggap itu sebagai satu kebahagiaan karena kita sedang menghadapi ujian. Nah, saudara dengar, ketika kita dulu sebagai murid di sekolah, masih ingat Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu masih sekolah, ketika kita menghadapi ujian di kelas, apa yang terjadi? Guru itu hanya diam saja. Kenapa? Sedang ujian. Ya, kalau kita bekerja mengerjakan ujian. Jadi ketika kita sedang dalam ujian, kita bertanya, Tuhan, kenapa kau diam aja? Kenapa kau tidak menolong saya? Namanya lagi ujian. Gurunya harus diam, saudara. Ya, nggak boleh menolong. Ini loh jawabannya begini-begini. Orang Jawa bilang, lah kok enak. Enggak lah, saudara. Guru diam aja. Jadi ada saatnya Tuhan berdiam diri. Kenapa? Saudara sedang diuji. Tetapi, saudaraku, ketika kau lulus, engkau akan mendapatkan penghargaan daripada Tuhan. Yaitu, engkau akan menerima ketekunan ikut Tuhan. Dan biar ketekunan itu semakin berbuah matang. Seperti tema dalam gereja kita, tema tahunan. Hendaklah kamu berakar di dalam dia. Dibangun di atas dia. Kolose pasal 2 ayat ke-7. Seperti pohon yang ditanam. Pertama-tama akarnya merayap semakin dalam di dalam tanah. Mencari makanan. Sampai kepada sumber makanan. Lewat akar itu kemudian dikirimkannya lewat batang, lewat daun. Daun memasaknya dengan sinar matahari, lalu menghasilkan buah. Berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Kita bukan menjadi kanak-kanak, tapi bertambah hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, lewat berbagai masalah ini, maka kita memahami, Tuhan melihat, Tuhan sedang menguji. Kita harus lurus dalam ujian. Dan cara memandang masalah kita ini adalah, itu adalah kesempatan bagi kita untuk go up to the next level. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Berbagai saudara mendengar, terutama yang melakukan dalam hidup saudara. Amin. Saudara, kemarin kita tunduk kepala. Dimanapun saudara ada di rumah, saya ingin mendoakan saudara.
Saya percaya tidak satu di antara kita yang tidak menghadapi masalah. Mari kita tunduk kepala, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, lihatlah kami anak-anak-Mu. Karena kami masih tinggal di dunia yang penuh dengan dosa. Maka kami seringkali menghadapi masalah. Masalah itu ternyata datang sendiri tanpa diundang. Dan kami tidak bisa lepas daripada masalah. Tetapi lewat firman-Mu yang telah kami dengar, kami memuji-muji kebesaran nama Tuhan. Karena masalah itu Tuhan izinkan supaya kami benar-benar semakin dekat dengan Tuhan. Supaya kami benar-benar akan mengalami jalan keluar dari setiap masalah yang Tuhan izinkan. Karena itu, kami sadar ternyata masalah itu ada tujuannya. Supaya kami menyadari kehadiran Tuhan. Supaya hidup kami semakin dekat dan berharap kepada Tuhan Allah. Supaya kami mengetahui dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kami. Dan kami membetulkan, kami bertobat, kami minta ampun, kami memperbaiki diri kami. Demikian juga supaya kerohanian kami semakin bertambah dewasa. Kami serahkan hidup kami masing-masing, keluarga kami dalam tangan-Mu. Biar Tuhan memberkati kami dengan firman. Panggilan-Mu selalu berkumandang. Marilah kepadaku, kamu orang yang letih lesu dan bertanggungan berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan beri kami hati yang lega dalam menghadapi pergumulan hidup, terutama masalah COVID-19 ini. Biarlah Engkau menolong, melepaskan kami dari cobaan, sehingga kami tetap sehat walafiat. Karena kami tidak bekerja, hanya stay home. Cukupilah kebutuhan jasmani kami. Soal makan dan minum, cukupkanlah ya Tuhan. Engkau tahu keuangan semakin hari semakin menipis. Tetapi kami tahu Engkau tidak membiarkan kami anak-anak-Mu menderita kelaparan. Itu sebabnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau membuka jalan dan memberi berkat kepada kami. Berkat jasmani, berkat rohani. Inilah doa kami. Yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati Engkau lewat ibadah ini. Dan kami mau datang bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih
berdiri. Terimalah doa berkat ini. Angkat kedua tanganmu dan pandanglah kepada Tuhan Yesus. Kini saudaraku, terimalah olehmu anugerah berkat damai sejahtera kelegaan daripada Allah di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus yang selalu menyertai engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian.